Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu kembali dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kali ini tentang penulisan jurnal di dalam karya ilmiah. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis jurnal yang baik dalam suatu karya ilmiah. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, setiap jurnal ilmiah yang diterbitkan itu tidak terlepas dari sejumlah kaidah atau aturan-aturan yang berbeda ya, tergantung dari kebijakan atau porsi dari yang diinginkan si penerbit jurnal tersebut. Nah, di pembahasan ini kita coba bagaimana sih cara menulis jurnal yang baik, kemudian bagaimana cara dan prosedur di dalam penulisan jurnal ilmiah itu yang bisa mungkin jadi referensi adik-adik semua untuk coba membuat begitu ya, membuat karya tulis, atau kalau belum ada penelitian atau riset, kita bisa coba di systematic review atau literatur review. Jadi jurnal ilmiah itu pada umumnya merupakan sebuah publikasi gitu ya, publikasi periodik berupa karya tulis artikel ilmiah yang diterbitkan secara berkala. Nah, biasanya jurnal ilmiah itu diterbitkan pada jangka waktu tertentu, bisa setiap 4 bulan atau per semester, atau bisa juga 1 tahun sekali. Jadi isi pembahasannya pun cukup luas dengan isi yang padat dan umumnya terdiri dari 6 sampai 8 halaman saja, seperti itu. Iya. Sekarang kita coba memulai menulis artikel ya. Artikel atau paper ditulis dengan tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Gitu ya. Tujuannya menyampaikan sesuatu. Itu tadi yang saya bilang. Jadi target kita apa? Kalau kita melakukan penelitian, kita bisa mempublikasikan novelty, artinya hal-hal terbaru hasil dari penelitian kita, atau bisa juga kita merangkum yang namanya literatur review atau systematic review, begitu. Kemudian media itu jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah. Jadi memang rata-rata yang masuk artikel-artikel di dalam sebuah jurnal itu merupakan hasil dari karya ilmiah, entah itu hasilnya dari penelitian, entah itu hasilnya dari pengabdian masyarakat, entah itu hasilnya dari referensi-referensi yang diresum dan dilihat kebaruannya. Kemudian jurnal itu merupakan aturan yang mengikat. Jadi ketika kita masuk satu artikel ke dalam jurnal, kita harus mengikuti pedoman serta aturan penulisan dari penerbit jurnal tersebut. Nah, fungsinya sebagai fungsi ilmiah, sebagai fungsi sosial, sebagai fungsi ekspresi. Kemudian aspek penulisan, jadi di dalam penulisan artikel itu ada aspek isi ya, atau kajian keilmuannya atau kompetensinya di bidang apa, misalkan di kesehatan kah, atau misalkan di dunia yang lain, dunia pendidikan atau kompetensi yang lain, misalkan arsitektur kah, ataupun di bagian pendidikan yang lain, seperti itu ya. Kemudian ada aspek bahasa, yaitu bahasa tulis ilmiah, dan aspek sajian. Jadi aturan-aturan dari penerbit jurnalnya dan gaya selingkung atau template penulisan. Ciri artikel ilmiah itu objektif, rasional, kritis, dan pembaharu atau novelty, atau hal yang hal yang baru yang memang itu layak untuk dipublikasikan. Proses penulisan dari karya ilmiah itu ada 3 tahap. Ada pra penulisan, ada penulisan, dan pasca penulisan. Jadi pra penulisan itu adalah bahan tulisannya dan kerangkanya. Kemudian penulisan itu ada draft tulisan serta anatomi penulisannya.
Dan pasca penulisan ada penyuntingan dan publikasi. Nah, bicara publikasi, nanti kita akan membahas tentang jurnalnya. Pra penulisan, di sini pencarian dan pengembangan gagasan. Jadi di dalamnya itu ada rumusan masalahnya, kemudian ada kedaruratannya, kenapa hal ini harus ditulis, kenapa hal ini harus diteliti, seperti itu ya. Kemudian originalitas, artinya ini penelitian atau publikasi kita memang benar-benar kita yang buat, seperti itu. Kemudian ada kemutahiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ada ragam bahasa dan atau sifat-sifat hal-hal teknis penulisan lainnya. Kemudian ada pemahaman metode, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jika kita bicara tentang kualitatif, artinya berbasis dengan narasi dan deskripsi. Untuk penelitian kuantitatif, ini berbasis dengan angka-angka serta ada perhitungan data di dalamnya. Kemudian untuk prapenulisannya lagi itu pencarian referensi, ya. Pencarian referensi, pencarian pustaka itu bisa melalui buku, melalui jurnal, melalui referensi-referensi lain yang mendukung karya ilmiah yang kita tulis. Kemudian ada perencanaan naskah. Nah, setelah pra penulisan atau persiapan penulisan, terus kita lakukan penulisannya. Jadi penulisan ini bersifat universal ya, bersifat umum. Jadi mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku. Kemudian menggunakan gaya bahasa selingkung. Antara lain ada sistematika penulisan, cara merujuk, cara menulis daftar rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, dan penulisan ID dari penulis. Ini maksudnya adalah kita melihat template, ya, gaya selingkung atau template dari sebuah jurnal di mana kita akan rencanakan artikel kita atau paper kita akan submit ke jurnal tersebut. Kemudian ada draft kasar penulisan, artinya jangan takut untuk menulis. Anatomi penulisan ini berupa susunan-susunan yang memang seyogyanya ada di dalam karya ilmiah, seperti itu. Di sini ada judul, ada nama autor ya, nama kita, nama penulisnya, kemudian abstrak. Abstrak untuk Indonesia, jurnal nasional itu biasanya dengan dua versi ya, ada versi Indonesia dan versi bahasa Inggris. Kemudian di bawah di bawah abstrak maksud saya ini wajib ada kata kunci, ada keyword. Di mana keyword ini ketika kita memasukkan satu word atau satu kata begitu, kemudian di search dan itu bisa jadi salah satunya artikel yang punya kita yang kita udah publish itu akan keluar, kemudian akan dibaca oleh pembaca dan akan disitasi seperti itu. Kemudian ada di dalamnya ada pendahuluan atau bab satunya, kemudian ada landasan teori atau pustakanya, kemudian ada metode penelitiannya, ada hasil dan pembahasan, ada simpulan dan saran, dan ada daftar pustaka. Tidak lupa referensi. Yang pertama abstrak, yaitu ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting, memuat masalah atau tujuan penelitian. Kemudian ada prosedur penelitian di dalamnya dan ringkasan hasil penelitian. Jadi abstrak ini satu paragraf umumnya maksimum 200 sampai 250 kata. Rata-rata seperti itu. Kemudian di dalam abstrak tidak ada singkatan, tidak ada kutipan, tidak ada tabel, tidak ada gambar, dan tidak ada merek dagang. Jadi murni hanya narasi saja. Kemudian abstrak juga ada di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Kemudian di bawah abstrak tidak lupa kata kunci, kata atau istilah yang dibahas. Jadi ini fungsinya untuk apa? Mempermudah penelusuran artikel, mempunyai makna yang khas dan jelas, 3-5 kata atau istilah ya yang dibahas di dalam artikel. Jadi katanya itu memang kata yang paling besar atau berdampak sangat dengan penelitian kita atau dengan karya ilmiah yang kita tulis. Jadi ada di dalam judul katanya, kata kuncinya maksud saya ya, atau pembahasan. Kemudian sebaiknya mengacu pada kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Contohnya
Untuk bidang ekonomi mengacu pada JEL Classification, kemudian JEL itu adalah Journal of Economy Literature. Kemudian pendahuluan, di sini latar belakang isi dari pendahuluan, di sini latar belakang atau rasional penelitian, kemudian uraian permasalahan yang akan diteliti, kemudian ada data dan referensi, pernyataan umum, tidak perlu sumber acuan ya. Kemudian ada wawasan rencana pemecahan masalah. Kemudian ada rumusan tujuan penelitian dan umumnya 3-4 paragraf saja. Kemudian ada landasan teori atau pustaka. Ini berisi konsep utama ya yang digunakan di dalam penelitian, atau bahasa istilahnya kita bilang itu state of the art. Jadi studi terdahulu yang relevan dengan penelitian, kemudian adopsi dan modifikasi model dari penelitian. Kemudian itu metodologi, uraian terperinci tentang prosedur penelitian gitu ya. Nah, jadi riset kita bagaimana, apa yang kita lakukan dalam penelitian kita, menggunakan metode apa, itu analisanya seperti apa, itu dijelaskan di dalam bab metodologi. Seperti itu ya, yang di dalamnya ada data dan sumber data, ada jenis penelitiannya apa, kuanti atau kuali, misalkan rancangan penelitiannya apa, eksperimen atau kuasi eksperimen, seperti itu. Kemudian ada spesifikasi modelnya, bagaimana data dianalisis, kemudian mengadop dari metode apa. Nah, kemudian ada bahan analisisnya, bagaimana kita mengambil sampel, bagaimana prosedur penelitiannya, analisa datanya, pengumpulan datanya, perhitungan datanya, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dan pembahasan. Jadi uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan ini itu merupakan bagian utama dari artikel ilmiah, begitu ya. Penyajiannya itu bersistem, artinya penyajiannya itu tidak langsung data, begitu. Jadi ada deskripsi, ada narasi, dan ada tabulasi, seperti itu ya. Ada di dalam hasil dan pembahasan itu tabel dan gambar sederhana. Kemudian data ilustrasi itu ditafsirkan melalui uraian. Hasil dan pembahasan menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai. Kemudian menafsirkan hasil dari penelitian. Kemudian mengemukakan pendapat dan argumen. Kemudian menghubungkan hasil penelitian. Kemudian menjelaskan arti dari temuan atau novelty kita yang terbaru. Setelah itu ada kesimpulan dan saran. Di dalamnya bukan kopas dari pembahasan, begitu ya. Pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan, memuat jawaban atas pertanyaan penelitian berupa deskripsi ya, bukan numerik, artinya tidak berupa angka-angka yang dimunculkan. Kemudian memuat implikasi temuan penelitian, saran yang bersifat praktis, kemudian pengembangan teorinya, dan arah penelitian lanjutan. Artinya untuk saat ini variabel penelitian kita ABCD, disarankan untuk ke depan melakukan penelitian untuk variabel kelanjutannya atau variabel selain dari yang kita uji sekarang, seperti itu. Kemudian ada daftar pustaka harus lengkap sesuai dengan rujukan di dalam teks. Jadi di sini referensinya harus lengkap, harus sama sesuai dengan apa yang kita muat di dalam tinjauan pustaka atau di literatur review, itu yang kita masukkan di daftar pustaka. Ini ada beberapa aplikasi yang dapat membantu dalam penulisan daftar pustaka sehingga kita tidak manual dan tidak perlu mengkhawatirkan akan ada satu atau dua yang terlupa. Bisa menggunakan Mendeley, aplikasi Mendeley, atau bisa menggunakan aplikasi EndNote, seperti itu. Jadi tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Ini maksudnya bisa menggunakan pengurutan dari daftar pustaka itu bisa menggunakan Harvard atau mengurut dari dari nama yang mulai dari awalan A, B, dan C, dan seterusnya, atau EEE itu menggunakan numerik atau angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah penulisan kita masuk ke pasca penulisan. Di sini ada revisi naskah. Ya, ada abstrak, isi, bacaan, ejaan, tanda baca, teknik penulisan, penyajian, gambar, tabel, referensi, dan sebagainya. Itu direvisi ya. Artinya kita membaca ulang apa yang kita tulis, semua yang masuk di dalam paper kita. Kemudian penyuntingan naskah.
Jadi untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan draft, setelah itu kita lakukan publish atau publikasi. Publikasi di sini nama berkala, ya, nama publikasinya apa, nama jurnalnya apa, kemudian kelembagaan penerbit, penyunting, kemantapan penampilan, gaya selingkung atau gaya penulisan, substansi, keberkalaan, kewajiban pasca terbit, dan lain sebagainya. Jadi untuk contoh publikasi jurnal itu ada nasional dan ada internasional. Kalau untuk nasional itu ada nasional dan ada nasional terakreditasi. Maksudnya terakreditasi di sini telah tersinta. Seperti itu. Ada Sinta 1, 2, 3 sampai dengan Sinta 6. Untuk internasional ada internasional bereputasi. Di sini maksudnya bereputasi bisa seperti Q1, Q2 dan seterusnya, seperti itu. Baik, anak-anakku semua. Itu tadi pembahasan kita tentang materi penulisan jurnal di dalam karya tulis. Bila kalian ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga semangat belajarnya meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Ibu harap tidak mengurangi semangat belajar kalian dan diharapkan motivasi untuk belajar kalian yang ditingkatkan. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan